Oke, terima kasih. Silakan duduk. Selamat malam Kota Bandung tercinta. Ya, saya sempat 10 tahun tinggal di Kota Bandung dari tahun 89 sampai 99. Baru saya pindah ke Jakarta. Jadi saya lebih lama tinggal di Bandung daripada di Kota Jakarta. Dan waktu saya join bisnis ini pertama kali, saya mendengar berita yang membanggakan Bapak Ibu, bahwa Kota Bandung ini jadi barometer dari bisnis Tiansi di Indonesia ya. Anda punya leader-leader yang hebat-hebat di Kota Bandung ya, dan saya juga sebenarnya ingin sekali belajar dari leader-leader Anda ya. Saya ingin Anda berikan aplaus untuk para leader Anda di Kota Bandung ya. Apapun yang saya akan bahas pada malam hari ini itu dikuasai dengan baik oleh leader-leader Anda. Jadi Anda beruntung punya leader seperti mereka. Dan suatu kehormatan bagi saya untuk datang ke Kota Bandung berbagi pengalaman dengan Anda semua ya. Nah, ini adalah acara eksklusif meeting. Dikatakan acara ini eksklusif, memang betul-betul eksklusif. Tidak semua orang bisa hadir di acara ini. Ya, khusus bagi Anda yang minimal 15 kali presentasi baru Anda bisa hadir di pertemuan ini. Makanya eksklusif sekali. Acara ini sebenarnya dirancang supaya kita bisa bangun bisnis kita. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, mungkin di antara Anda ada yang hadir di acara eksklusif meeting ini karena dipromosikan habis-habisan oleh upline Anda. Bahwa ini acara yang eksklusif, ya Anda dipromosikan sehingga Anda penasaran, Anda pengen tahu apa sih acara eksklusif meeting itu. Ya, pertanyaannya Bapak Ibu, bulan depan apakah Anda masih hadir? Kalau Anda nggak hadir bulan depan, yang rugi bukan pembicaranya, bukan upline Anda yang rugi, tapi Anda sendiri. Ya, Anda tidak bangun bisnis ini. Karena kalau Anda ingin bangun bisnis ini tidak cukup Anda 15 kali presentasi 1 bulan. Tapi Anda perlu konsisten, terus menerus. Dan kalau bisa ditingkatkan, jangan cuma 15 kali. Ya, tingkatkan menjadi 30 kali, jadi goal planner ya. Bisnis ini ibaratnya kalau naik pesawat Bapak Ibu, Anda lihat kalau pesawat mau terbang, kalau dia di runway-nya lagi mau take off, itu kecepatannya makin lama makin ditambah kan, begitu kan Bapak Ibu kan. Makin lama makin kencang ya. Tancap gas, baru akhirnya bisa take off. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan kalau misalnya pilotnya mainin gasnya, dikencengin terus direm, dikencengin direm, jadi terbang nggak Bapak Ibu? Nggak bisa terbang. Ya, kalau misalnya Anda sebagai fitting planner, sekarang fitting planner, Anda datang ke eksklusif meeting, oh udah tahu eksklusif meeting. Bulan depannya, ya Anda presentasi cuma 10 kali. Ya, karena banyak ditolak, jadi Anda 10 kali presentasi ya. Lalu bulan berikutnya Anda 30 kali lagi. Ternyata banyak ditolak juga, bulan berikutnya Anda 10 kali lagi. Ya, kalau Anda mainin gas seperti itu, bisa nggak bisnis Anda meledak? Bisnis Anda berkembang, sulit. Ya, jadi bisnis ini kita perlu konsisten 15 kali presentasi. Jadi harapan kami semua Anda bulan depan masih hadir di eksklusif meeting ini, oke? Nah, malam hari ini kita akan belajar sebuah topik yang menyangkut aktivitas rutin kita sehari-hari dalam bisnis ini, yaitu presentasi follow up, Dan sebagian besar dari kegiatan kita bangun di follow up, kan begitu kan Bapak Ibu kan, di follow up. Dan pada waktu Anda melakukan follow up, kita akan bertemu dengan pertanyaan, ya, prospek mengajukan pertanyaan, lalu ada juga yang disebut kendala-kendala, dan bahkan banyak juga yang bukan kendala tapi alasan sebenarnya, ya. Jadi Anda bertemu dengan pertanyaan, kendala, alasan. Nah, malam hari ini kita akan membahas bagaimana cara Anda menghadapi ya pertanyaan, kendala dan juga alasan tersebut. Jadi cara menghadapi kendala, ya, gimana caranya? Oke? Nah, ada yang menarik Bapak Ibu, biasanya kalau orang yang masih baru di bisnis ini, selesai presentasi mereka paling takut menghadapi pertanyaan. Betul nggak seperti itu? Ya, kalau bisa jangan ada pertanyaan, orangnya oke join gitu kan. Nah, kalau ada pertanyaan mereka takut. Apalagi kalau ada kendala, mereka takut. Makanya orang-orang baru sering takut melakukan follow up karena takut ditanya, nanti nggak bisa jawab gitu. Kalau Anda tanya kepada leader yang sudah berpengalaman di bisnis ini, mereka justru mengharapkan pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan itu tandanya prospek yang tidak bagus. Dia nggak tertarik sebenarnya. Ya, ada pertanyaan Pak? Nggak. Yuk Pak jalan? Nggak mau juga ya. Itu paling nggak enak kalau ketemu prospek yang diem ya, nggak ada kendala. Kalau dia ada pertanyaan, ada kendala, kita masih bisa atasi, kita bisa bantu dia. Ya, jadi poinnya adalah jangan mengharapkan tidak ada pertanyaan. Justru Anda selesai presentasi, harapkan ada banyak pertanyaan, ada banyak kendala. Nah, malam hari ini kita akan hadapi ya, kita akan bahas cara menghadapi kendala-kendala tersebut. Gimana sih caranya? Ya, kalau ada kendala, ada pertanyaan, gimana caranya? Nah, ada 5 prinsip dalam menghadapi kendala. Nah, prinsip yang pertama, jangan
berdebat. Jadi kalau prospek misalnya punya kendala, segala macam kendala apapun juga, jangan coba-coba berdebat. Nah, kenapa jangan berdebat? Saya yakin Bapak Ibu sudah baca ya buku Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Ya, dari Dale Carnegie. Nah, kalau Anda baca buku tersebut di bab 3 halaman 179, ya Bapak Ibu akan lihat di situ dikatakan kalau Anda berdebat, Anda nggak akan mungkin menang. Anda akan kalah terus kalau Anda berdebat. Kemudian dikatakan satu-satunya cara untuk mendapatkan manfaat dari perdebatan adalah menghindarinya. Artinya jangan berdebat gitu. Kalau Anda berdebat Anda kalah, nggak mungkin menang. Dikatakan kalau Anda berdebat berarti Anda menyalahkan orang lain kan? Orang itu nggak suka disalahkan. Mau dia orang yang pragmatis sekalipun juga nggak suka disalahkan Bapak Ibu. Ya. Dan kalau Anda nyalahkan orang lain, orang nggak suka dengan Anda nambah musuh dikatakan. Ya, jadi cara pasti nambah musuh ya Anda berdebat dengan orang. Ya, sedangkan di bisnis ini kita justru mencari teman kan begitu kan? Bagaimana mencari teman dan mempengaruhi orang lain itu kan? Makanya jangan berdebat Bapak Ibu, jangan nyalain orang lain. Jadi kalau misalnya ada kendala apapun, walaupun pertanyaan ataupun pendapat orang tersebut kelihatannya gak masuk akal, udah jelas salah dan Anda udah gemes sekali, Anda harus sabar. Jangan berdebat. Jadi apa yang Anda lakukan? Anda setuju aja dengan dia. Ya, Anda setuju aja. Ya, setuju aja. Walaupun Anda gak setuju gitu. Ya, dalam hati udah gemes misalnya ya. Misalnya orang tersebut mengatakan, masa sih ada perusahaan yang bagi-bagi BMW ini bohong, gak mungkin. Padahal upline Anda sendiri sudah terima BMW, Anda sudah lihat sendiri. Ya, Anda sudah lihat Pak Naga, Pak Luis terima BMW. Tapi dia bilang gak mungkin ada perusahaan seperti itu. Anda udah gemes setengah mati. Tapi jangan berdebat. Oh gitu aja, setuju aja. Oh begitu ya Pak ya. Oh ya oke. Jadi setuju terus. Ya walaupun tidak setuju. Nah mungkin ada yang mengatakan kalau gitu munafik dong Pak. Gak setuju tapi setuju gitu. Ya ini bukan masalah munafik atau tidak Bapak Ibu. Di sini kita bukan membela kebenaran. Ini bukan di pengadilan ya siapa yang menang. Ya tujuan kita adalah sponsori orang tersebut. Kita mau bangun bisnis. Ya kita mau cari teman. Dan di buku Dale Carnegie dikatakan jangan menyalahkan orang lain, jangan berdebat, bikin orang senang dengan kita. Oleh sebab itu jangan berdebat dengan mereka. Setuju terus. Ya oke, setuju. Dan di situ betul-betul skill yang kita perlu miliki adalah kita perlu jadi orang yang menghargai orang lain. Kita hargai orang tersebut walaupun sudah gemes dalam hati. Makanya di bisnis ini kalau Anda betul-betul jalankan, Anda praktekkan apa yang disarankan oleh support system kita Unicore dalam buku-buku yang direferensikan, kalau Anda betul-betul ikuti pengembangan diri Bapak Ibu. Anda yang tadinya orang emosional bisa jadi lebih sabar. Karena Anda betul-betul dilatih di follow up itu. Waktu Anda ketemu kendala, Anda betul-betul dilatih untuk jadi orang yang sabar. Saya kadang-kadang juga sampai gemes sekali ya, tapi terpaksa harus sabar ya. Setuju walaupun tidak setuju ya. Oke, ngangguk-ngangguk jangan berdebat ya. Kita harus hargai mereka. Nah, bagaimana cara kita menunjukkan penghargaan kita kepada mereka? Ya, dengan cara menjadi pendengar yang baik. Jadi kalau mereka punya pendapat yang misalnya kita nggak setuju dan mereka lagi cerita, kita jadi pendengar yang baik. Jangan dipotong pembicaraannya. Ya, ini hati-hati Bapak Ibu, jangan memotong pembicaraan dari prospek. Mereka akan nggak suka dengan Anda. Ya, itu sama juga dengan berdebat sebenarnya. Ya, Anda bukan pendengar yang baik. Hargai orang tersebut. Kalau dia bicara belum selesai, dengarkan sampai selesai. Kalau udah selesai semua, jangan Anda langsung jawab. Ya itu bukan pendengar yang baik. Ya Anda dengarkan dulu, bila perlu ulangi pernyataannya. Oh jadi menurut Bapak bisnis ini bakal jenuh gitu Pak ya. Ulangi, menunjukkan Anda memang menaruh perhatian pada apa yang mereka katakan. Lalu Anda ngangguk-ngangguk, tunjukkan Anda betul-betul tertarik dengan apa yang mereka katakan. Walaupun nggak tertarik sebenarnya. Ya, walaupun udah bosen, udah pengen tidur atau apa ya. Tapi Anda tunjukkan Anda lagi interest dengan apa yang mereka katakan. Ngangguk-ngangguk dan sebut nama mereka. Ya kalau Anda mau membuat orang lain dihargai dan merasa penting, Anda sebut nama mereka. Saya dulu jarang seperti itu, dan waktu saya baca buku bahwa nama orang lain itu penting sekali untuk disebut, saya selalu mengingat nama mereka. Bahkan kalau misalnya ada downline saya mengajak saya untuk follow up atau presentasi, sebelumnya saya tanya dulu namanya siapa, itu yang paling penting itu. Karena kadang-kadang salaman kan nggak kedengaran namanya, betul? Jadi tanya dulu namanya siapa, misalnya namanya Pak Budi, ya udah saya ingat Pak Budi. Nah, waktu saya bicara dengan dia, saya sering-sering pakai nama dia. Oh, jadi menurut Pak Budi, bisnis ini bakal jenuh ya Pak ya? Oke, gimana Pak Budi? Kita gunakan katanya, namanya kita sebut. Ya, jadi pendengar yang baik. Jadi itu prinsip pertama, jangan pernah berdebat, setuju terus. Lalu yang kedua, gunakan teknik, ini ada tekniknya, kupas bawang. Maksud saya begini, kalau Anda kupas bawang, ibu-ibu pasti tahu ya, bawang itu kan kulitnya banyak kan,
Anda kupas satu persatu sampai menangis, betul? Ya, kupas. Nah, di sini juga seperti itu. Maksudnya yang dikupas itu kendalanya gitu. Ya, kendalanya. Misalnya orang itu mengatakan kendalanya saya sibuk. Oke Pak, selain itu ada hal lain lagi nggak Pak? Anda jangan nyerang kendalanya, Anda setuju dan lalu Anda kupas bawang. Kendala berikutnya apa? Kenapa Anda perlu kupas bawang seperti itu? Karena sebagian besar dari kendala yang orang lain lontarkan, dari prospek lontarkan, itu sebenarnya bukan kendala yang sebenarnya. Itu hanya alasan aja. Kendala yang sebenarnya dia masih simpan. Mungkin dia masih gengsi sama bisnis ini. Tapi alasannya sibuk, gak punya waktu. Atau hal-hal lain dari kendala dia yang sebenarnya tapi dia gak sebutkan. Dan dia menyebut kendala yang tidak sebenarnya. Jadi alasan saja. Ya, dan sebuah buku yang saya baca mengatakan begini Bapak Ibu. Kalau ada sebuah kendala, itu bukan kendala yang sebenarnya, hanya alasan. Dan Anda menyerang alasan tersebut, orang itu akan mati-matian mempertahankan alasan yang sebenarnya nggak ada itu. Ya, jadi nggak ada titik temunya. Contohnya misalnya orang itu sebenarnya nggak sibuk, dia cuma bilang sibuk nggak punya waktu sebagai alasan aja, karena dia mau menolak sebenarnya. Saya sibuk, tapi kita mengatakan, enggak Bapak nggak sibuk, orang lain aja bisa. Cuman 2 jam aja kok Pak, 1 minggu misalnya. Orang lain bisa, harusnya Bapak bisa. Anda nyerang terus bahwa dia nggak sibuk, sebenarnya bisa. Dia akan ngotot mati-matian mempertahankan itu. Ya, saya pernah satu waktu saya habis open plan, saya melihat ada 2 orang downline saya dengan prospeknya, selesai open plan, di belakang lagi seru sekali berdiskusi. Terus saya deketin, saya ingin tahu apa yang mereka bicarakan. Ternyata prospeknya itu bilang, saya sibuk, saya nggak punya waktu, nggak bisa, nggak mungkin lagi. Lalu downline saya bilang apa? Bisa, Bapak pasti bisa. Oh, itu aja bisa Pak. Ya, cuman 2 jam seminggu bisa Pak, Bapak bisa. Nggak bisa, prospeknya bilang nggak bisa. Nggak bisa Pak, bisa. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi downline ini menyerang kendalanya itu, yang sebenarnya mungkin bukan itu kendalanya Bapak Ibu. Ya, jadi apa yang kita lakukan? Kupas bawang. Jadi kalau dia bilang saya sibuk, saya nggak bisa, kita setuju dengan dia. Ya Pak. Orang dengan posisi seperti Bapak pasti sibuk. Selain itu ada hal lain lagi nggak Pak? Kupas. Ya, kelihatannya produknya juga ini untuk segmen menengah ke atas ini, sulit ini. Oke Pak, bagus. Selain itu ada hal apa lagi Pak? Oke, jadi kupas bawang aja. Sampai akhirnya kendala yang sebenarnya dia keluarkan. Ya, teknik kupas bawang. Kemudian yang ketiga, Anda gunakan teknik feel, fail, found. Feel, merasakan. Fail, merasakan tapi yang past tense, lalu found, menemukan. Nah, maksudnya gimana? Anda feel, saya merasakan apa yang Bapak rasakan. Saya mengerti apa yang Bapak rasakan, feel kan? Jadi kita memahami dia. Fail, dulu saya juga merasa seperti itu Pak. Tapi kalau Anda punya pengalaman ya, jangan nanti Anda ketemu seorang direktur, saya sibuk, saya direktur. Saya bisa mengerti apa yang Bapak masukkan. Dulu saya juga seperti itu ya, padahal Anda belum pernah jadi direktur ya. Jadi kalau Anda punya pengalaman yang cocok, Anda gunakan ini. Saya mengerti apa yang Bapak rasakan. Ya, saya dulu juga merasa seperti itu. Kemudian saya ketemu dengan upline saya dapat informasi baru, bla 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 bla. Anda jawab seperti itu. Ya, saya mengerti apa yang Bapak rasakan. Dulu saya juga merasa seperti itu Pak. Tapi kemudian saya mendengarkan kaset ini, ternyata bla 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 bla. Oke? Nah, Anda gunakan teknik ini. Teknik ini bagus kenapa? Karena menunjukkan kita empati dengan orang tersebut. Kita menempatkan diri kita sama dengan dia, mengerti gitu. Ya, itu cara yang bagus sekali untuk masuk ke orang tersebut ya. Nah, Anda bisa praktekkan teknik ini di kehidupan Anda sehari-hari. Anda bisa gunakan teknik ini. Jadi, kalau Anda yang punya anak kecil yang bandel mungkin ya, jam 10 malam nggak mau tidur juga. Suruh tidur nggak mau jam 10 malam. Anda deketin anak Anda, ya saya mengerti apa yang kamu rasakan Nak. Bapak juga dulu merasa seperti itu. Kemudian Bapak menemukan kalau kita tidurnya pagi, besok bangunnya lebih segar. Ya, Anda bisa gunakan cara itu. Ya, mungkin suami istri. Anda seorang suami, jalankan bisnis Tiansi, pulangnya malam terus. Istri Anda marah kan? Pulangnya malam terus ya. Nah, Anda praktekkan ini, Anda datangin istri Anda. Ya, saya mengerti apa yang Anda rasakan, ya, yang kamu rasakan sayang, gitu kan. Nah, saya juga dulu merasa seperti itu. Tapi kemudian saya temukan bahwa kalau kita pulangnya malam, lebih cepat bintang 8. Ya, Anda bisa seperti itu. Ya, jadi feel, fail, found. Anda gunakan cara itu. Saya mengerti apa yang Anda rasakan. Dulu saya juga merasa seperti itu. Ya, kemudian
saya menemukan di kaset ini bla bla bla, Anda perlu dengar. Ya, jadi gunakan teknik fill file found. Dan yang keempat, Anda bisa promosi alat bantu. Disarankan Anda promosi alat bantu. Kalau misalnya ada kendala, ada pertanyaan apapun juga, misalnya Anda perlu memberikan jawaban kepada orang tersebut, ingatlah Bapak Ibu, sumber jawaban yang paling lemah itu diri kita sendiri. Sumber informasi atau sumber jawaban yang paling lemah itu diri kita sendiri. Ya, kalau orang tanya, Anda jawab dari diri Anda sendiri, itu paling lemah. Karena biasanya orang agak defense, apalagi orang yang kolerik. Orang yang koleris itu dia nggak suka kalau orang lain lebih pintar dari dia. Ya, jadi kalau pertanyaannya dijawab oleh kita, mungkin dia masih gengsi. Oleh sebab itu Anda gunakan pihak ketiga, Anda promosikan alat bantu pada waktu menjawab. Ini enak sekali Bapak Ibu dengan cara ini. Walaupun Anda nggak ngerti jawabannya, Anda bisa promosi alat bantu aja gitu. Jadi misalnya Anda katakan, saya mengerti apa yang Bapak rasakan, dulu saya juga merasa seperti itu, kelihatannya Bapak perlu dengerin kaset ini. Ya, jawabannya ada di sini. Ya, mungkin jawabannya nggak di situ, ya, tapi Anda promosikan aja. Atau bisa mengatakan, pertanyaan Bapak bagus sekali. Ya, pertanyaan itu menunjukkan Bapak punya wawasan yang luas. Jadi kadang-kadang perlu kita puji dia juga, ya. Kelihatannya Bapak perlu datang ke pertemuan. Nanti saya kenalkan dengan upline saya. Beliau sudah sangat berpengalaman, saya yakin beliau pasti bisa bantu Bapak. Ya, Anda promosikan pihak ketiga. Upline Anda, kaset, dan juga pertemuan. Dulu saya pernah merasa seperti itu Pak. Ternyata di pertemuan saya dapat jawabannya. Bapak perlu hadir di pertemuan ini. Ya, jadi kalau misalnya ada ketemu pertanyaan-pertanyaan yang Anda tidak bisa jawab, Anda jangan ragu-ragu untuk promosikan alat bantu. Ya. Nah, yang kelima, ini yang paling penting Bapak Ibu. Prinsip yang kelima adalah Anda mendapatkan janji presentasi. Anda dapatkan janji presentasi, ingat follow up tujuannya apa? Dapatkan presentasi, nah ini tujuannya, Anda dapatkan janji presentasi. Nah supaya Anda bisa dapatkan janji presentasi, apa yang Anda harus lakukan? Anda gali daftar namanya. Gali daftar nama, ini bagian yang paling penting di follow up Bapak Ibu. Gali daftar nama. Supaya Anda bisa mendapatkan janji presentasi, itu tujuan Anda. Jadi kalau misalnya ada kendala-kendala apapun, Anda gunakan teknik ini. Ya, Anda setuju, jangan berdebat, kupas bawang, fill file found, promosi alat bantu, kemudian ujung-ujungnya Anda gali daftar namanya untuk dapatkan janji presentasi. Jadi misalnya orang tersebut punya banyak kendala, oke Pak saya bisa mengerti apa yang Bapak rasakan, ya memang kelihatannya Bapak sibuk, boleh nggak saya tunjukkan sebuah program untuk membantu Bapak? Karena program ini kita gunakan untuk orang-orang sesibuk Bapak. Bapak nggak keberatan kalau saya tunjukkan programnya? Oke, boleh langsung Anda gali daftar namanya. Anda keluarkan kertas. Makanya waktu follow up fatal sekali kalau Anda nggak bawa kertas putih. Ya, Anda bawa kertas, bawa ballpoint. Ya, jangan pinjam sama prospek. Ya, jadi Anda punya kertas. Nah, kalau Anda mau gali daftar nama, Anda keluarkan kertas Anda sendiri, ya, pulpen Anda sendiri, lalu Anda gali daftar namanya. Nah, memang ada banyak teknik untuk gali daftar nama. Nah, kalau saya Bapak Ibu, saya paling suka dengan satu teknik, ya simulasi 2 menit, ya. Itu paling suka saya. Dan seringkali itu berhasil, ya. Apa yang saya lakukan? Kalau misalnya prospeknya positif, baik positif maupun negatif, nggak masalah Bapak Ibu. Teknik itu tetap bekerja. Orangnya misalnya kendalanya sibuk, saya nggak bisa. Oke Pak, jangan didebat. Oke, saya bisa mengerti, Bapak pasti sibuk. Boleh nggak saya tunjukkan sebuah solusi Pak? Atau kalau dia nggak boleh, oke, kalau gitu boleh nggak minta waktu Bapak 5 menit? Biasanya Bapak Ibu, saya belum pernah ketemu orang yang bilang nggak boleh. Ya, sampai sekarang belum pernah. Ya, kalau Anda mintanya, ya Anda kan nggak pernah debat dia. Kalau Anda debat dia dari awal mungkin 5 menit boleh? Nggak boleh, 1 menit juga nggak ada, dia bilang. Ya langsung dia pulang. Kalau Anda berdebat dengan mereka nggak suka dengan Anda. Tapi kalau Anda setuju dengan mereka, biasanya mereka suka. Dan kalau Anda mengatakan boleh nggak minta waktu Bapak 5 menit? Saya yakin mereka pasti oke. Boleh? Nah terus Anda katakan begini, yang saya katakan, ada sebuah permainan Pak, saya butuh partisipasi Bapak. Ya, permainan ini menarik dan ada sesuatu yang mau saya buktikan dari permainan ini. Anda katakan seperti itu. Ada permainan Pak cuma 2 menit tapi saya ingin membuktikan sesuatu dari permainan ini. Misalnya ya, Bapak diminta dalam waktu 2 menit, Bapak diberikan waktu 2 menit. Dalam 2 menit itu Bapak harus menyebutkan sebanyak mungkin teman-teman Bapak, kenalan saudara siapa saja. Orang-orang yang Bapak kenal, termasuk saudara siapa saja. Tapi tidak ada hubungannya dengan bisnis ini. Itu perlu Anda katakan. Ya, supaya dia jangan batasi daftar namanya, nanti dia hubung-hubungkan dengan bisnis ini, nah jadi sedikit yang keluar.
Jadi Anda katakan, ini permainan aja Pak. Cuman 2 menit Bapak sebutkan sebanyak mungkin teman-teman Bapak tapi tidak ada hubungannya dengan bisnis ini. Ya misalnya Bapak lagi kondangan mau undang siapa. Lagi pesta ulang tahun mau undang siapa. Jadi nggak ada hubungan dengan bisnis ini. Ada sesuatu yang mau saya buktikan dari permainan ini. Itu kata-kata yang perlu. Supaya orang tersebut apa sih penasaran gitu kan. Akhirnya dia mau ngikutin permainannya. Lalu apa yang Anda lakukan? Anda keluarkan kertas putih. Anda lihat jam tangan Anda. Siap Pak? Anda pegang pulpen. Anda lihat ke kertas Anda yang putih. Lihat jam tangan. Oke Pak, start. Dan dia akan sebutkan nama. Cukup nama depannya. Kalau dia misalnya Heru Prabowo ya. Nggak usah Pak, Heru aja Pak ya. Heru, nama depannya aja. Dan Anda waktu tulis Bapak Ibu, jangan ditulis nomornya. Jadi Anda tulis saja misalnya Heru, Budi, Joni, Lisa, Yunus, Robert, Andi. Anda nggak usah 1, Heri, 2, nggak usah ya. Tulis saja, yang penting cepet. Nah, biasanya kalau misalnya dia udah agak lambat keluar nama, kita bisa pandu dia. Ya, teman sekolah Pak. Mantan teman sekolah, nanti kalau 1 nama keluar tuh bisa banyak. Teman di kantor, ya, teman satu hobi Pak, tetangga, teman istri, om, tante, sepupu, ponaan, nah, supaya dia keluarin namanya semua. Nah, biasanya kalau udah keluar sekitar 2 menit, kurang lebih misalnya udah dapat sekitar 20 nama misalnya, 2 menit lebih dikit lah ya, supaya namanya lebih banyak keluar. Dan kalau udah ada sedikit kesulitan, Anda katakan cukup Pak, cukup. Ini udah banyak sekali gitu. Terus Anda hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hitung. Wah bagus sekali Pak. Sampai ke 22 misalnya. Wah Bapak bagus sekali. Biasanya rata-rata orang 15, 16 nama. Tapi Bapak bisa 22 nama. Itu artinya Bapak potensi sekali di bisnis ini. Puji dia. Ya, gali daftar namanya, puji dia. Kemudian begini Pak, yang saya mau buktikan begini. Bapak diberikan waktu 2 menit, Bapak bisa menulis 22 nama. Nah kalau Bapak dikasih waktu seharian bisa nggak 50 nama? Ya biasanya Bapak Ibu jawabannya, oh pasti bisa gitu. Anda bisa katakan ya handphone Bapak aja udah lebih dari 100 ya. Nah menurut survei setiap orang diberikan waktu 15 menit rata-rata bisa minimal 50 nama. Minimal ya Bapak Ibu ya, ini yang paling sedikit. Dalam waktu 15 menit setiap orang diberikan minimalnya 50 nama. Jadi wajar seharian 50 nama. 100 juga bisa, 200 juga bisa, tapi kita anggap yang minimal aja 50 nama. Nah, yang saya mau buktikan begini Pak. Bapak seharian bisa tulis 50 nama, teman Bapak bisa nggak menulis 50 nama yang berbeda? Pak Joni bisa nggak tulis 50 nama yang berbeda? Oh pasti bisa dia bilang. Pak Yunus, oh pasti bisa. Nah, kalau Bapak tulis 50 nama, dikali 50 itu sudah 2.500 nama. Yang saya mau buktikan bahwa di bisnis ini kita tidak mungkin kekurangan daftar nama Pak. Apalagi kalau Bapak tulis 100 di sini, udah 5.000. Apalagi kalau teman Bapak juga bisa 100, saya yakin mereka bisa sebenarnya. Ya karena 50 ini minimal, udah 10.000. Apalagi kalau dikali 50 lagi berikutnya. Jadi kita punya potensi tidak terbatas mengenai daftar nama. Nah coba bayangkan Pak, anggap yang paling minimum 2.500. Bapak punya 2.500 nama. Kalau misalnya 300 yang join, masuk akal nggak Pak? Oh masuk akal. Bapak punya 300 orang, bisnis Bapak udah mulai berkembang nih Pak. Udah punya 300 orang. Jadi Anda bangkitkan harapan dia untuk daftar nama ini. Nah Pak, dari teman-teman Bapak ini kita coba pilih siapa kira-kira teman-teman Bapak yang orangnya ambisius, ingin maju. Orangnya pengen maju. Kemudian orang ini juga punya banyak teman, agak fleksibel dalam pergaulannya. Kira-kira siapa? Nah Anda mulai obrak-abrik daftar namanya ya. Kita olah daftar namanya. Siapa kira-kira? Oh, kalau dia misalnya nggak sebutin kita tanya dia. Kalau Heru gimana Pak Heru? Heru enggak, dia bilang. Kalau Budi iya Budi. Ya udah kasih bintang dia. Joni enggak. Lisa dia bilang. Oke, kasih bintang. Berikutnya kasih bintang lagi, bintang. Udah selesai semua 22 nama, terus kita tanya lagi. Mungkin ada Bapak terpikir seseorang yang Bapak belum sempat sebutin namanya, tapi menurut Bapak orangnya ambisius dan fleksibel dalam pergaulan, ada Pak? Oh ada Ibu Ratna misalnya, 23, Ratna, Anda tambahkan. Kasih bintang. Nah, Anda hitung bintangnya, wah ada 10 orang Pak. Wah luar biasa Pak, Bapak punya 10 orang yang potensial Pak dalam grup Bapak. Ya, katakanlah 10 orang ini nggak semuanya mau, hanya 3 orang saja yang mau misalnya. Ya kalau ada 3 orang yang mau, katakan ini prospeknya namanya Pak Agus misalnya ya. Nah ini Pak Agus, kalau misalnya hanya 3 orang saja yang mau, nanti yang presentasi saya Pak. Bapak ngundang, saya yang presentasi. Kalau mereka gabung,
saya pasang di bawah Bapak. Itu perlu Bapak Ibu. Perlu kita katakan seperti itu, karena orang takut nih daftar nama saya dikasih ke dia, nanti buat dia lagi kan, dia takut. Jadi kita perlu katakan, nanti kalau mereka gabung itu di bawah Pak Agus ya. Nah misalnya ini ada Pak Budi, ada Pak Firman, ada Pak Robert. Nah kalau mereka orang-orang potensial, 3 orang saja gabung, nah namanya orang potensial Pak, dengan marketing plenty si bintang tidak turun, omset akumulasi tanpa batas waktu, mereka bintang 8 enggak? Bintang 8 kan? Bintang 8, bintang 8, bintang 8, BMW di garasi Bapak. Bisnis Bapak udah berkembang, passive income. Apa yang Bapak inginkan dalam menjalankan bisnis ini udah diwujudkan impian Bapak Ibu. Ya, Anda gali daftar namanya seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah ada daftar nama, ya Anda juga bisa melakukan seperti ini. Udah keluar daftar namanya, Anda puji dia, Pak, Bapak sudah melakukan dari 7 langkah itu, Bapak sudah lakukan langkah kedua, daftar nama. Ya, lalu langkah yang keempat, presentasi, nanti saya yang lakukan Pak, saya yang bantu Bapak. Jadi saya yang presentasi untuk Bapak, dan Bapak tinggal melakukan sekarang, membuat janjinya. Anda udah bisa masuk ke possession ini. Jadi Anda sudah buat daftar nama, nanti presentasi saya yang bantu Bapak. Sekarang Bapak tinggal buat janji. Kira-kira siapa yang Bapak mau kenalkan dengan saya Pak? Atau Bapak bisa tanya, ya kita bisa tanya juga seperti ini. Pak, kalau kita mau jelaskan bisnis ini kepada teman-teman Bapak, itu ada 2 cara. Ya, kita bisa lakukan yang namanya home meeting di rumah Bapak, nanti presentasinya Bapak undang kira-kira 5-10 orang Pak di rumah Bapak, nanti saya lakukan presentasi di atas whiteboard. Atau bisa juga one on one. Jadi ada home meeting, ada one on one. Bapak lebih suka yang mana? Kasih pilihan ke dia. Jadi jangan tanya Bapak siap home meeting, jangan tanya pertanyaan seperti itu. Ya. Tapi berikan pilihan kepada dia. Untuk kenalin saya ke teman-teman Bapak, kira-kira Bapak lebih suka home meeting atau one on one? Kalau dia bilang home meeting boleh, oke. Kalau Bapak mau adakan home meeting enaknya siang atau malam? Biasanya jawabannya malam ya. Malam, oke Pak, kalau malam langsung Anda keluarkan agenda Anda. Jadi Anda harus punya agenda waktu follow up. Anda keluarkan agenda Anda, Pak, waktu kosong saya untuk malam itu hari Senin dan Rabu. Cocoknya yang mana, Senin atau Rabu? Oh, Rabu aja, oke. Anda bisa dapat janji presentasi, itu tujuannya. Nah kalau misalnya Anda sudah gali daftar nama, ya orang tersebut mengatakan, ya deh nanti deh saya tanya teman saya dulu. Kalau mereka bisa baru saya hubungi Anda. Ya, sering juga kita dapat jawaban seperti itu. Nah, Anda harus menciptakan sense of urgency, ya, mendesak. Anda katakan, Pak, teman-teman Bapak ini yang potensial, mereka juga ada dalam daftar nama orang lain. Kalau mereka diundang orang lain lebih dulu, gabung sama orang lain sayang sekali. Kalau Ibu Ratna, Pak Firman, ini gabung sama orang lain, apalagi sukses sebagai bintang 8, kita menyesalnya setengah mati, Pak. Ya. Jadi sekarang kita punya kesempatan untuk sponsori mereka. Jangan tunggu sampai nanti mereka yang datang ke Bapak. Ya, kadang-kadang telat 1 bulan, 2 bulan aja bisa udah join ke orang lain gitu ya. Anda bisa ceritakan pengalaman yang mungkin Anda pernah alami atau upline Anda pernah alami. Gala-gala telat 1-2 bulan, mereka udah join orang lain, ya. Jadi lebih baik kita secepatnya gitu. Nah, di sini enak sekali Bapak Ibu, kalau Anda sudah gali daftar nama orang tersebut, orangnya sibuk pun Anda udah bisa buat janji pertemu gitu. Dengan adanya daftar namanya. Karena biasanya begini Bapak Ibu, kendala apapun yang mereka hadapi, kalau daftar namanya udah keluar biasanya hilang kendalanya. Ya, mereka udah semangat. Apalagi Anda katakan yang seperti tadi, mereka join di bawah Bapak, ya bisnis Bapak udah berkembang. Dan sayang kalau mereka join di orang lain, apalagi sukses, menyesal sekali. Sekarang kita bisa sponsori dia Pak. Ya, dengan hati-hati kadang-kadang Anda juga bisa tanya, Bapak mau disponsori mereka atau Bapak sponsori mereka? Saya yang sponsori dong. Oke Pak, kalau gitu kita bikin janjinya. Bapak kenalin ke saya yang presentasi. Ya kita follow up Bapak Ibu, kita membantu orang lain untuk mulai. Jadi jangan minta dia yang presentasi, ya orang baru ya, Anda yang presentasi. Jadi Anda gali daftar namanya. Nah kalau gali daftar nama itu juga kita banyak cara untuk memulai orang-orang yang mengatakan sibuk. Ya seperti saya waktu yang tadi cerita tadi, yang downline sama prospeknya, yang ini sibuk, ini nggak bisa, ini bisa, nggak bisa, ini bisa gitu kan, nggak ada titik temu kan yang di habis open plan itu. Nah waktu saya datangin, saya salaman sama prospeknya. Bapak ada masalah, ada yang bisa saya bantu? Iya saya repot sekali, saya manajer, saya sibuk sekali, pulang saya malam saya mesti kuliah lagi, ya saya nggak punya waktu lagi untuk jalankan bisnis ini. Oh begitu Pak, Bapak kerja di mana Pak? Oh saya di perusahaan ini. Oh ya tentu Bapak sibuk sekali, saya bisa mengerti Bapak pasti sibuk. Ya, boleh nggak saya tunjukkan satu cara kita bisa sinergi? Bagaimana orang sesibuk Bapak bisa saya bantu Pak? Nggak keberatan Pak? Enggak, saya langsung gali daftar namanya. Pakai permainan, keluar daftar namanya, saya katakan begini Pak, Bapak memang sibuk, Bapak nggak punya waktu, tapi orang-orang dalam daftar nama Bapak belum tentu sibuk Bapak. Ya mungkin Pak
Joni ini udah siap untuk mulai. Ya, mungkin Pak Joni ini punya waktu lebih banyak. Nah, sekarang kita sinergi aja, Pak. Gimana maksudnya? Dia bilang. Sinergi begini, Bapak punya daftar nama, saya punya waktu. Bagaimana kalau saya bantu Bapak dulu? Ya, saya bantu Bapak kembangin bisnis Bapak sekarang. Nanti ada caranya, kita bisa bikin janji, saya yang presentasi, Bapak kenalkan saya ke teman Bapak, kita mulai dulu. Nanti kalau Bapak sudah punya waktu lebih banyak, Bapak bisa teruskan. Jadi Anda bisa gunakan cara seperti itu. Yang penting Bapak Ibu sekali lagi ini, dapatkan janji presentasi. Jadi Anda harus gali daftar namanya, itu yang paling penting. Kendala apapun Bapak Ibu Anda nggak bisa jawab pun nggak masalah. Ingat yang kupas bawang tadi. Anda cukup setuju aja dengan mereka. Oh bagus sekali Anda ngangguk-ngangguk kepala. Ada hal lain lagi nggak Pak? Dia sebutin sampai udah habis semua. Anda cukup katakan, Pak saya ada solusi Pak untuk masalah-masalah Bapak. Apa? Keluarkan kertas putih, gali daftar namanya, beres. Ya, lalu Anda book janji dari situ. Jadi kalau Anda keluarkan daftar nama mereka, mereka udah pasti akan semangat. Ya, mereka bisa Anda dapatkan janji presentasi. Jadi inilah 5 prinsip kalau Anda menghadapi kendala. Ya, yang pertama jangan pernah berdebat, kupas bawang, feel, fail, found, lalu promosi alat bantu, dan Anda dapatkan janji presentasi. Nah sekarang saya ingin bahas kira-kira kendala yang muncul itu apa saja. Ya, apa saja kendala-kendala yang biasanya muncul. Nah Bapak Ibu, kendala yang muncul ini walaupun Anda nggak bisa jawab nggak apa-apa. Anda bisa gunakan teknik tadi, ujung-ujungnya adalah gali daftar namanya, itu yang paling penting. Nah tapi ada beberapa kendala-kendala yang memang itu-itu aja Bapak Ibu. Kalau Anda sudah berpengalaman nanti di follow up, Anda akan tahu bahwa kendala mereka cuma itu-itu aja. Yang paling banyak tentu saya sibuk, nggak punya waktu dan lain-lain ya. Nah saya akan bahas secara singkat saja Bapak Ibu. Karena kita nggak perlu jawaban yang panjang lebar. Karena ujung-ujungnya daftar namanya kan. Kita gunakan teknik yang tadi. Nah kendala-kendala yang muncul ya biasanya itu dibagi dua Bapak Ibu. Pertama mereka nggak yakin dengan bisnisnya. Yang kedua, mereka nggak yakin dengan diri mereka sendiri. Nah sekarang saya akan bahas mengenai mereka tidak yakin dengan bisnisnya. Misalnya, mereka mengatakan bisnis ini piramid, bisnis ilegal, money game. Bahkan ada yang bilang ini kayak suatu sekte agama. Ya. Nah piramid, Anda tahu bisnis piramid di mana orang yang join belakangan itu nggak mungkin melebihi yang lebih dulu join. Ya, jelas Tiansi kalau Anda pelajari marketing plan-nya lebih jauh, orang yang belakangan join pun bisa melewati upline-nya, bisa mendapatkan penghasilan dan peringkat yang lebih tinggi dari orang yang lebih dulu, kan begitu kan? Udah banyak bukti. Jadi bukan piramid, ilegal. Nah, Anda bisa promosikan perusahaan Tiansi yang besar, bonafit, pendiri Tiansi, Mr. Li Jinyuan, bukan hanya salah satu orang terkaya di Cina, tapi punya reputasi internasional. Mendapatkan gelar dokter honoris causa dari UNESCO PBB yang berikan mantan presiden Rusia Michael Gorbachev. Penghargaan dari pemerintah Amerika, who is who. Ini menunjukkan bahwa Mr. Li ini bukan orang sembarangan, punya reputasi yang baik. Reputasinya reputasi internasional. Bagaimana mungkin orang dengan reputasi sebaik Mr. Li menjalankan sebuah bisnis ilegal? Setiap ada konvensi internasional, baru-baru ini di Malaysia itu diadakannya besar-besaran terbuka. Diliput oleh banyak media. Ya, banyak media liput, bahkan mengundang salah satu menteri dari pemerintah Malaysia untuk buka acara. Bahkan ada kepala negara dari salah satu negara Afrika yang hadir juga. Bagaimana mungkin bisnis ilegal terbuka seperti itu? Ya kalau misalnya dia ilegal pasti dia ngumpet-ngumpet kalau bikin acara. Ya diem-diem ya seperti itu. Money game udah jelas bukan? Kalau money game itu perputaran uang tanpa diikuti oleh pertukaran produk dan jasa yang pantas. Ya, tapi Tiansi betul-betul kita menjual produk yang berkualitas. Jadi jelas bukan semacam arisan berantai atau money game. Suatu sekte agama, dia orang itu nggak ngerti, undang aja ke pertemuan. Coba lihat di pertemuan kita ada nggak yang begitu misalnya Pak Luis naik semua pada nyembah-nyembah gitu, ada nggak yang seperti itu ya? Mereka akan lihat nanti supaya tahu bahwa ini benar-benar bisnis. Kemudian yang berikutnya, produknya mahal. Nah kalau orang bilang produknya mahal itu jelas sebenarnya dia nggak tahu kualitasnya. Saya ingat apa yang Pak Naga katakan bagus sekali. Pak Naga bilang produk kita kalau dibandingkan kualitasnya sangat murah. Tapi bukan produk murahan. Ya kita nggak mau jual produk murahan. Produk kita berkualitas. Tidak mahal, berkualitas. Dibandingkan dengan mutunya itu sangat murah. Ya. Biasanya begini kalau Ibu, kalau misalnya orang itu mengatakan mahal, saya kasih lihat teh Tiansi itu 70.000. Saya bilang ke orangnya, jangankan 70.000, 5.000 aja teh ini mahal kalau nggak ada khasiatnya. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi kalau misalnya konsumsi teh ini
kolesterol yang nggak turun jadi turun, kita jadi lebih sehat. Jangankan 70.000, 500.000 juga murah. Karena kesehatan kita memang mahal harganya, betul? Ya, jadi Anda biasanya mereka nggak mengerti kualitas dari produk Tiansi. Tapi Anda nggak perlu jawab seperti tadi, ya Anda cukup kupas bawang, feel pound seperti yang tadi disampaikan ya. Nah kemudian berikutnya, bisnis ini nggak bergengsi. Apa kata teman? Ini biasanya nggak terucap, tapi mereka gengsi ya. Nggak enak apa kata teman. Nah ingatlah bahwa masa depan kita di tangan kita sendiri. Ngapain kita pikirkan apa kata teman? Kalau kita misalnya anak kita sakit butuh biaya, belum tentu teman kita mau nolong. Ya, orang tua kita mau jalan-jalan ke luar negeri, belum tentu mereka mau bantu. Jadi masa depan di tangan kita sendiri. Ya, kalau teman kita mengejek kita karena jalankan bisnis ini, itu bukan teman yang baik. Ya, itu bukan teman yang baik. Kalau kita berjuang untuk impian kita, mereka nggak mendukung, mengejek lagi, itu bukan teman yang baik. Ya, Anda bersyukur ketahuan temannya seperti itu ya. Nah ini bukan bisnis real. Ya, nggak pasti bisnisnya ini bukan bisnis real. Nah biasanya karena kurang informasi aja mereka. Anda perlu tambahkan informasi kepada mereka, pinjemin kaset dan lain-lain. Ya jelas bisnis ini real. Produknya real nggak? Real. Ya, bonusnya real nggak? Company-nya real nggak? Mr. Lee-nya real nggak? Ya, ini hanya sebuah beda jalur distribusi aja. Ya, yang biasanya Coca-Cola konvensional, Tiansi dengan cara jaringan, dengan network marketing, malah lebih canggih lagi sebenarnya. Ya. Memanfaatkan teman atau menguntungkan orang lain. Nah kalau dikatakan menguntungkan orang lain, Bapak Ibu, semua transaksi bisnis itu pasti ada yang untung, betul? Sama-sama untung lah, win-win gitu. Transaksi bisnis pasti ada yang untung. Kalau nggak ada untung nggak ada transaksi. Ngapain ya? Capek-capek nggak ada yang untung ya, nggak ada keuntungan sama sekali. Anda kalau buka warung, Anda jual sesuatu pasti Anda dapat untung. Anda beli Indomie di warung aja ada yang untung nggak Bapak Ibu? Ada yang untung. Kita lagi seminar di sini ada yang untung nggak? Ada Bapak Ibu. Jadi jangan heran kalau ada yang untung nggak apa-apa. Ya, salesman jualan produk dapat bonus normal kan? Ada yang jual asuransi, jual macam-macam produk dapat bonus normal. Mereka nggak bilang itu menguntungkan orang lain gitu kan? Karena sama aja. Memanfaatkan teman. Nah kalau memanfaatkan teman Bapak Ibu, pasti orang-orang yang berhasil di bisnis Tiansi mereka akan marah-marah sama upline-nya, betul nggak? Ya, tapi mereka justru berterima kasih kepada orang-orang yang mengajak mereka. Karena sebenarnya begini Bapak Ibu di bisnis ini, kalau teman kita nggak sukses, kita juga nggak dapat manfaat. Paling cuma dapat bonus pertama kali aja kan, itu kan normal, kita udah perkenalkan Tiansi kan. Itu kan bonus dari perusahaan untuk kita, karena kita sudah jual produknya. Ya, tapi kalau teman kita nggak sukses, kita juga nggak dapat manfaat jangka panjang. Tapi kalau kita bantu teman kita berhasil, kita baru dapat manfaat dari situ. Jadi sebenarnya bukan memanfaatkan teman, justru membantu teman. Ya bisnis ini juga justru saling membantu. Nah kita bisa bandingkan dengan di kantor. Di bisnis konvensional di kantor, kalau Anda direkrut oleh bos Anda, sampai kapanpun Anda nggak bisa pendapatannya di atas bos Anda, betul nggak? Tapi di bisnis ini, kalau Anda jalankan, Anda kerjanya lebih keras dari upline Anda, pendapatan Anda bisa lebih tinggi. Ya jadi siapa yang memanfaatkan teman di sini? Ya Anda bisa lihat di situ perbedaannya. Nah berikutnya konflik of interest dengan kantor. Ya mungkin ya nggak enak Pak, saya udah kerja di bagian marketing, saya juga jalankan bisnis ini. Nah memang Unicorn, para upline Anda tidak pernah menyarankan kita untuk menjalankan bisnis pada waktu jam kerja. Jadi jangan presentasi follow up pada waktu jam kerja. Tapi kalau waktu di luar jam kerja, pulang jam kerja itu adalah hak siapa itu? Hak kita, itu milik kita Bapak Ibu. Itu adalah hak kita, itu adalah milik kita. Ya, Pak Naga mengatakan jangan taruh telur kita semua di satu keranjang. Kalau keranjangnya jatuh, pecah semua telurnya. Jadi punya backup income. Dan di luar jam kantor itu adalah hak Anda. Tidak ada seorang pun yang bisa melarang. Bahkan kalaupun di satu kantor ada misalnya bosnya yang melarang, ya ada peraturan seperti itu, coba tanyakan bos tersebut. Selain kerja di situ, dia punya nggak bisnis sampingan? Buka warung misalnya ya, atau yang lain-lain gitu. Ya, dia juga punya bisnis lain juga. Ya, jadi yang penting jangan jalankan bisnis ini pada waktu jam kerja. Itu sangat tidak disarankan ya. Di luar jam kerja itu hak Anda. Nah, jenuh. Suatu saat pasti jenuh. Ini juga banyak pertanyaan seperti itu. Nah, logikanya memang betul Bapak Ibu. Kalau misalnya satu orang sponsori dua orang sponsori 4 orang, jangankan 220 juta penduduk Indonesia. Ya, seluruh dunia yang 6 miliar juga dalam waktu singkat juga habis disponsori, betul nggak? Ya, itu kan logikanya kan. Tapi kenyataannya mungkin nggak terjadi. Tidak mungkin, kalau mungkin terjadi dari kemarin-kemarin udah jenuh seluruh dunia, ya.
Itu nggak mungkin Bapak Ibu. Kenapa nggak mungkin? Kenyataannya nggak bisa. Karena kalau Anda lakukan presentasi, ingat 7 langkah. Anda lakukan presentasi, ada yang mau, ada yang tidak. Nggak semua presentasi berhasil. Ya, lebih banyak yang join atau yang nolak? Yang nolak gitu. Tapi kalau presentasi join ya betul. Sebentar aja udah jenuh. Ya, tapi kan ada yang menolak, ada juga yang nanti berhenti di tengah jalan ya. Nah, itu sebabnya bisnis ini nggak mungkin jenuh. Jumlah distributor yang bergabung tiap bulan, tiap tahun itu kalah jauh dibandingkan dengan pertambahan penduduk. Ya, baik di Indonesia maupun di dunia. Ya, jadi nggak mungkin jenuh. Nah, anggap aja seperti ini. Statistiknya setiap bulan distributor Tianxi seluruh Indonesia yang bergabung itu antara 15.000 sampai 20.000. Ya, 15.000 sampai 20.000. Anggap aja yang paling besar lah. Ya, setiap bulan kita anggap aja 20.000 yang join. Berarti setiap tahun berapa orang? Ini yang data-data yang baru ya. Kalau dulu-dulu nggak sebesar ini ya. 20.000 ini berapa? 240.000. Per tahunnya 240.000. Penduduk Indonesia berapa jumlahnya? 220 juta. Kalau dibagi 240.000, ini kapan habisnya? 900 tahun. Ya, jadi kalau pertambahannya dianggapnya maksimum ya 20.000 per bulan, penduduk Indonesia 220 juta itu 900 tahun lagi baru jenuh. Ya, itu pun dengan catatan tidak ada pertambahan penduduk. Tidak ada pertumbuhan penduduk lah ya, jumlah yang masuk dengan yang meninggal ya. Nah, pertambahan penduduknya 0. Padahal kalau Bapak Ibu misalnya membaca buku pelajaran IPS 5 SD ya. Nah, itu ada dari Pusat Statistik Indonesia, itu tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia itu 1,2% per tahun Bapak Ibu. Berarti ada berapa dari 220 juta itu setiap tahun ya, tahun ini nanti akan nambah berapa? 2,6 juta penduduk baru. Ini pertumbuhannya ya, jumlah bayi yang lahir dikurangi yang kematian segala macam. Nah, ini pokoknya jumlah pertambahannya seperti ini. Jadi dari tahun ke tahun nambah terus. Bayangkan Bapak Ibu, 2,6 juta yang nambah, ini maksimalnya cuma 240.000. Ya. Jadi sebenarnya makin lama makin jenuh atau makin tidak jenuh sebenarnya? Makin tidak jenuh sebenarnya gitu. Nah, saya punya satu statistik lagi menarik sekali. Ini juga dari buku kelas 5 ya. Jadi ada statistik dari Pusat Statistik Indonesia. Orang-orang yang umur 15 sampai 19 tahun ini data tahun 2004 ya. Yang umur 15 sampai 19 tahun itu ada 22 juta di Indonesia. Ya. 5 tahun lagi, ya 5 tahun lagi, berarti mereka umurnya berapa? 20 sampai 24 tahun, betul? Anggap aja yang umur 15 sampai 19 tahun ini masih usia SMA. Mereka masih belum tertarik sama bisnis lah. Walaupun sebenarnya banyak juga anak-anak SMA yang sekarang tertarik juga untuk bisnis. Tapi anggap aja mereka masih belum tertarik untuk bisnis. 15-19 tahun. Nah, 5 tahun lagi mereka di usia 20-24 tahun. Ya, dalam usia ya udah mulai lihat bisnis, seperti Anda banyak mahasiswa di sini ya, yang udah mulai tertarik dengan Tianxi. Ya, udah mulai tertarik, terbuka untuk bisnis. Nah, berarti Bapak Ibu, angka ini 5 tahun dari sekarang ada 22 juta prospek yang bisa kita sponsori, betul nggak? Berarti dari sekarang sampai nanti 22 juta banyak nggak Bapak Ibu? Kalau Anda mau bintang 8, Anda cukup dalam jaringan Anda 5.000 sampai 10.000 orang udah bintang 8 Anda. Ini 22 juta. Ya. Jadi 5 tahun lagi makin jenuh atau makin tidak jenuh Bapak Ibu? Makin tidak jenuh. Ya, sekarang lebih jenuh dari 5 tahun lagi. Tapi mungkin ada yang mengatakan, masa sih Pak, kan makin lama orang makin tahu Tianxi. Memang betul, yang tahu Tianxi banyak, yang joinnya nggak banyak Bapak Ibu. Ya, yang tahu Tianxi banyak, memang betul. Tapi yang join enggak gitu. Ya, yang cuma tahu aja. Maka ini kesempatan bagi kita, cari yang tahu. Ya, Anda sponsori mereka, Anda jelaskan bisnisnya dengan benar. Ya, mungkin mereka belum mendapat informasi yang benar tentang Tianxi. Nah, kalau saya menghadapi kendala ini Bapak Ibu, ini pasti jenuh. Ya, kan kita nggak boleh berdebat kan? Saya katakan, saya ngangguk-ngangguk, oh begitu ya Pak ya. Ini jenuh pasti suatu saat. Sekarang aja udah jenuh. Oh ya Pak, Bapak udah join? Belum join aja udah bilang jenuh dia bilang ya. Dia sendiri belum join padahal. Ya, saya kadang-kadang jawabnya santai. Ya Pak, mumpung belum jenuh Pak, Bapak join dulu. Mari kita jenuhkan Indonesia. Ya, itu seperti itu santai. Kemudian gali daftar namanya yang paling penting itu ya. Nanti kalau udah gali daftar namanya Pak, teman-teman Bapak yang sudah join Tianxi yang mana aja Pak? Dia nggak tahu pasti. Kayaknya belum semua itu. Oke, pertanyaan berikutnya ini adalah hubungannya dengan tidak yakin terhadap diri mereka sendiri. Ya, mereka nggak yakin dengan diri mereka sendiri. Kalau tadi nggak yakin dengan bisnisnya, nah biasanya mereka bilang sibuk ya. Sibuk itu banyak juga alasan, tapi
banyak juga yang kalau memang sebenarnya ya kita seperti yang tadi kita lakukan itu, kita gali daftar namanya, kita katakan bisa nggak Pak sinergi? Saya bantu Bapak punya daftar nama, saya punya waktu, saya bantu Bapak. Kalau Bapak masih sibuk nggak bisa mulai, nggak apa-apa Pak. Saya kembangkan dulu, nanti kalau Bapak udah siap, Bapak bisa teruskan. Nah biasanya Bapak Ibu kalau ada temannya yang join, dia juga mau aktif biasanya. Kalau ada temannya join, dia pasti aktif. Dan seandainya dia tetap nggak aktif, tapi temannya join, temannya aktif, ya udah nggak apa-apa. Anggap aja temannya adalah frontline kita, ya nggak masalah. Ya bisnis kita tetap berkembang, nggak masalah. Jadi ada mereka yang sibuk, Anda bantu. Anda gali daftar namanya, Anda bantu. Sinergi, Anda katakan sinergi seperti itu. Ya biasanya mereka pikir butuh waktu yang banyak ya. Kemudian saya tidak bisa menjual. Nah kalau seperti itu Anda mengatakan, ya kalau begitu Anda tepat di bisnis ini Pak. Tapi kalau dia bilang saya suka menjual, tepat juga di bisnis ini. Ya jadi mau suka jual, nggak suka jual, tepat aja gitu kan. Nah kalau dia nggak suka menjual, Anda bilang bagus Pak, bisnis ini cocok untuk Bapak. Nah kalau misalnya nanti ada profile of success dikeluarkan oleh Unicorn, ya berisi gambar, foto orang-orang yang sukses, latar belakang mereka, Anda bisa tunjukkan profile of success tersebut. Flyer-flyer, brosur-brosur yang berisi nama orang-orang yang sukses, Anda bisa tunjukkan. Pak, upline saya beliau seorang asisten dosen. Ya, beliau nggak punya pengalaman menjual juga bisa. Nah ini misalnya Pak Erick Yong, beliau seorang mahasiswa, insinyur. Ya, insinyur kan nggak bisa jualan, tapi beliau bisa sukses juga. Ya, Anda bisa gunakan pihak ketiga. Ya, oke. Nggak punya uang. Nah kalau orang yang nggak punya uang, Anda gali daftar namanya aja. Ya, Pak Naga bilang kalau ada di bawahnya ada yang join, tiba-tiba punya uang dia. Ya, kalau downline-nya join, dia tiba-tiba punya uang. Nah sebenarnya masalahnya adalah bukan karena mereka tidak punya uang, tapi mereka nggak menganggap ini penting. Saya sering memberikan ilustrasi ini. Ya, kalau ada seseorang dia mengatakan kepada saya nggak punya uang 500.000 untuk join. Ya, kalau orang tersebut bilang nggak punya uang 500.000 untuk join, kalau tiba-tiba saat itu saya mengatakan di luar saya ada BMW mau saya jual 500.000, dia punya uang nggak tiba-tiba? Ya, pasti punya uang dia. Ya minjam kayak atau segala macam, karena dia merasa itu wah ini kesempatan. Nah, kenapa dia kalau ditawarin intiasi dia bilang nggak punya uang? Karena dia belum melihat ini penting. Nah, kita gali daftar namanya. Ya. Kemudian orang tersebut kan bisa mulai dengan presentasi. Kalau orang yang nanti di presentasi misalnya mau pakai produk tapi nggak mau join kan bisa dimasukkan dalam nama orang tersebut. Jadi dia bisa mulai juga. Ya, yang penting solusi. Ya, nggak punya uang bukan kendala yang berarti di bisnis ini. Ya, sering kali saya bilang sama mereka, kalau Anda nggak punya uang 500.000, Anda perlu jalankan bisnis ini. Ya, kalau 500.000 aja nggak punya kan perlu sekali dia jalankan bisnis ini. Ya, terus saya kasih tahu dia bahwa tenang Pak, di bisnis ini kita bukan keluarin uang, kita cari uang. Ya, jadi nanti dia akan keluar solusinya gimana ya. Nggak punya teman. Nah biasanya mereka mengatakan ini karena mereka menganggap nggak punya teman yang menurut mereka cocok jalankan bisnis ini. Ya Anda gali daftar namanya, kemudian Anda katakan teman-teman Bapak ini siapa yang kira-kira, ya gali daftar nama itu banyak tekniknya. Kalau Anda udah dapatkan daftar namanya Bapak Ibu, Anda bisa katakan kepada mereka, Pak kalau siapa di antara teman-teman Bapak yang sekarang sibuk sekali. Kayaknya mereka senang sekali kalau diberikan banyak waktu. Oh ini nih Pak Joni nih. Nah kan ini orang potensial kan. Pak Joni pasti butuh bisnis ini karena beliau sibuk. Beliau butuh waktu lebih banyak. Nah bisnis kita kan bangun aset. Ya beliau investasi waktu, beliau akan dapat waktu lebih banyak. Nah siapa di antara teman-teman Bapak yang mungkin pengen punya rumah sendiri? Ya kita bisa catat gitu. Siapa yang mungkin ingin menikah dalam waktu dekat dengan biaya sendiri? Siapa? Kita catat, itu orang-orang potensial. Siapa di antara mereka yang punya anak yang usia sekolah? Butuh biaya pendidikan lebih banyak. Itu orang-orang potensial. Jadi kalau orang-orang mengatakan saya nggak punya teman, gali aja daftar namanya. Nanti temannya keluar semua, Anda baru olah daftar namanya seperti yang tadi. Ajukan pertanyaan, siapa yang kira-kira pengen punya rumah sendiri? Siapa yang pengen menikah dalam waktu dekat? Siapa yang pengen waktu lebih banyak? Nah orang-orang itu yang nanti bisa dipresentasi. Ya. Tidak didukung oleh orang dekat, oleh orang tua, oleh pacar, oleh suami, oleh istri, ya karena kurang informasi. Ya, orang-orang dekat tersebut belum tahu bisnis ini. Mereka biasanya takut kita gagal, bukan takut kita sukses. Ya mereka takut kita gagal, kecewa. Ya, oleh sebab itu apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa promosikan alat bantu pihak ketiga biasanya. Nah, sekarang kalau saya di Jakarta ketemu misalnya ada seseorang yang tidak didukung oleh istrinya, saya akan minta waktu ketemu dengan istrinya. Karena pasti orang tersebut sulit meyakinkan istrinya gitu. Ya, kita sulit meyakinkan pasangan kita. Kita butuh pihak ketiga. Nah biasanya saya menawarkan diri, bagaimana kalau saya dipertemukan dengan istri Bapak, saya yang jelaskan bisnisnya supaya istri Bapak juga mengerti gitu. Biasanya dari pihak ketiga kan orang lebih segan kan. Atau Anda bisa pinjamkan kaset-kaset yang cocok.
Dan kalau mereka tahu bahwa bisnis ini hasilnya bagus untuk keluarga, saya yakin mereka juga pasti akan mendukung. Kalau terlalu tua atau muda udah banyak bukti ya. Ada yang penerima BMW di Bandung yang 22 tahun terima BMW. Kemudian di Cina ada seorang ibu-ibu yang umurnya 65 tahun kemarin terima di Malaysia, terima penghargaan tertinggi lagi ya. Paket kapal pesiar pesawat villa ya. Jadi nggak ada alasan terlalu tua atau terlalu muda. Nah kalau alasan berikutnya nggak pandai bicara, nggak bisa meyakinkan orang lain. Nggak apa-apa Pak. Kita nggak perlu meyakinkan orang lain, kita nggak perlu pandai bicara. Yang perlu kita lakukan presentasi, follow up. Kalau orang nggak yakin, pinjamkan alat bantu. Itu gunanya alat bantu. Makanya bisnis ini menarik sekali, mudah diduplikasi. Karena ada alat bantu. Coba kalau bisnis ini perlu orang yang pintar meyakinkan orang lain. Kira-kira mudah nggak diduplikasi? Sulit. Bisa nggak Pak Luis punya jaringan ratusan ribu orang? Sulit Bapak Ibu. Kalau yang dibutuhkan orang-orang yang pintar bicara, pintar meyakinkan orang lain. Tapi di bisnis itu itulah hebatnya. Karena bisnisnya mudah diduplikasi, ada alat bantunya. Kalau kita ketemu teman yang tertarik tapi belum yakin, kita nggak perlu mati-matian meyakinkan dia. Pinjamkan alat bantu saja. Bawa mereka ke pertemuan, pertemukan dengan upline. Ya itu saja yang bisa kita lakukan. Ya jadi nggak perlu. Banyak sekali contoh-contoh pengalaman orang-orang yang nggak pandai bicara, nggak pandai meyakinkan orang lain, dia bisa sponsori orang. Kenapa? Karena mereka menggunakan alat bantu dan karena mereka rajin presentasinya. Banyak, ketemu juga akhirnya. Kadang-kadang ada salah presentasi Anda jelek sekali juga ketemu orang yang tepat, join juga. Ya, jadi nggak perlu pintar bicara meyakinkan orang lain. Presentasi kalau Anda lakukan terus-menerus itu saja pasti Anda juga bisa. Lalu kalau orang bilang bisnis ini sulit ya, banyak yang gagal gitu. Nah, hampir semua bidang di dunia ini seperti itu kan? Mana ada bidang yang banyak kemudian yang sukses juga banyak? Ada nggak? Nggak banyak. Ya, semua bidang termasuk olahraga juga gitu kan? Orang ikut lari, lomba lari yang ikutnya banyak, yang juara berapa? 1, 2, 3. Di perusahaan juga begitu. Anda lihat bisnis konvensional di perusahaan-perusahaan. Mungkin karyawannya bisa puluhan ribu orang. Presiden direkturnya berapa? 1, direkturnya nggak banyak. Jadi semua bidang sama. Ya, jadi kalau yang sukses nggak banyak memang begitu. Tapi masalahnya kita mau jadi orang sukses atau mau jadi orang gagal gitu kan? Bisnis ini sulit. Kalau bisnis ini sulit, saya biasanya mengatakan jangan cari yang mudah. Yang mudah hasilnya nggak bagus. Ya, tapi sesuatu yang sulit hasilnya pasti bagus. Saya senang apa yang dikatakan Pak Luis. Pak Luis mengatakan bisnis ini memang sulit. Untuk sukses memang sulit, tapi lebih sulit lagi kalau nggak sukses ya. Coba dibandingkan, lebih sulit mana kalau kita jalankan bisnis ini ditolak daripada kalau kita gagal mau beli susu untuk anak aja nggak sanggup. Ya, nggak bisa bahagiakan orang-orang kita cintai, nggak punya rumah. Pagi-pagi berangkat ke kantong, malam-malam pulang, pendapatan pas-pasan, utang sana, utang sini. Itu lebih sulit Bapak Ibu daripada jalankan bisnis ini. Jadi jangan cari yang mudah. Ada harga yang harus dibayar semuanya ya. Nah yang terakhir Bapak Ibu. Kendala yang terakhir, trauma dengan MLM. Ya, trauma dengan bisnis jaringan. Ya, dulu pernah punya pengalaman join bisnis jaringan, gagal lalu trauma sampai sekarang. Gak berani coba. Ya saya dulu udah pernah coba, gagal gitu. Nah sekarang coba jujur Bapak Ibu. Apa yang membuat kita dulunya gagal di bisnis yang dulu? Ya, kalau kita mau jujur, seringkali karena kita tidak melakukan apa yang harus dilakukan. Ya, di sebuah perusahaan tersebut ada orang sukses. Nah, kita nggak mau meniru mereka melakukan hal-hal yang harus dilakukan. Nah, seringkali karena itu, Bapak Ibu. Ya, manusia itu we know what to do, but we don't do what we know. Kita tahu apa yang harus dilakukan, tapi kita nggak lakukan. Makanya nggak sukses. Ya, jadi jangan trauma ya dengan masa lalu. Masa lalu jadikan sebagai pelajaran, tapi jangan jadikan sebagai pedoman. Ya, kalau Anda naik mobil, Anda lihat kaca spion, lihat ke belakang terus, Anda nabrak pasti. Masa sih gara-gara Anda nonton bioskop dapat film jelek, lalu Anda memutuskan saya tidak mau nonton bioskop lagi. Ya. Atau seorang pria pacaran, putus pacaran dengan seorang wanita, lalu memutuskan saya pacaran sama pria aja. Ya. Enggak seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan jadikan masa lalu itu jangan jadikan masa lalu sebagai pedoman, jadikan pelajaran Bapak Ibu. Lihat ke depan. Ya, jadi jangan jadikan sebagai pedoman. Nah, kita juga perlu ingatkan mereka bahwa kondisi dulu dengan sekarang berbeda, betul nggak? Ya mungkin dulu impiannya tidak sekuat sekarang, perusahaannya juga beda. Ini sekarang produknya Tiansi, marketing plan-nya bagus seperti Tiansi, dan kita punya support system unicorn yang akan mendukung kita. Mungkin yang di perusahaan dulu nggak punya support systemnya, ya sekarang kita punya unicorn, marketing plan-nya bagus sekali dan produknya berkualitas tinggi, produk Tiansi. Company-nya mendukung sekali perkembangan bisnis kita. Ya kondisinya berbeda, impian Anda juga berbeda gitu.
Ya, jadi jangan ragu untuk mencoba. Nah, pada poin seperti ini Anda juga bisa meminjamkan kaset-kaset yang cocok. Misalnya Anda bisa pilihkan kaset-kaset Pak Luis Tendean yang ada cerita mengenai gajah ya. Pak Luis ada cerita mengenai ada orang yang gagal berkali-kali tapi tidak jerah-jerahnya mencoba akhirnya berhasil. Anda bisa pinjamkan kaset yang tepat ya. Oke, jadi itulah kendala-kendala umum yang kita temui ya dalam bisnis ini. Jadi itu kendala-kendala yang umumnya kita hadapi. Dan yang paling penting Bapak Ibu, walaupun Anda nggak tahu cara menjawabnya, seperti yang tadi saya jelaskan, Anda nggak perlu jawab seperti itu. Ya itu hanya informasi aja kalau mereka betul-betul pengen tahu. Tapi dalam proses di follow up, seringkali Anda tidak perlu jawab seperti yang tadi saya lakukan. Ya, Anda yang perlu kuasai 5 prinsip ini. Jangan pernah berdebat setuju terus, supaya mereka senang dengan Anda. Ya, setelah itu Anda bisa gali daftar nama mereka, book janji presentasi. Itu yang paling penting Bapak Ibu dalam kegiatan kita menghadapi kendala-kendala tersebut. Oke, itu saja malam hari ini.